Anda kembali bersama kami di Forum Christian. Bang Terry, tadi katanya sudah lengkap dan siap. Iya. Ya, sudah lengkap menurut Anda. Kalau menurut Melki, katanya tadi masih ada beberapa hal yang masih harus dipertimbangkan. Mungkin langsung bisa disampaikan daripada nanti lama-lama ke Komisi 3 sekarang berhadapan dengan salah satu nanti anggota saya Komisi catat, 3. nggak apa-apa. Sebenarnya tadi kan yang disampaikan oleh Bang Arteria kan ini kita perlu untuk membuat KUHP nasional gitu. Dan kita juga melihat di draft terbaru ini Bang, 6 Juli 2022, ada beberapa masukan dari teman-teman Aliansi Nasional yang diakomodir. Tapi ada juga yang tidak terakomodir gitu. Seperti misalnya tadi tuh pasal 218 gitu. Karena menurut kami dengan tidak mengubah batang tubuh dan hanya menambahkan penjelasan ini tidak cukup gitu Bang. Seperti misalnya pasal 218 tadi disampaikan bahwa kritik itu harus konstruktif, tidak menyerang martabat, tapi boleh menunjukkan kesalahan dan lain sebagainya gitu. Nyatanya banyak sekali kritik-kritik yang disampaikan oleh masyarakat itu masih terjadi pembelahan di antara masyarakat. Bagi kami itu adalah kritik seperti misalnya Jokowi the king of lip service, dan bahkan beberapa pakar politik juga menyebutkan bahwa ini sudah masuk ke masa bebek lumpuh sesuai dengan teori bebek lumpuh di periode 2-nya Obama dan lain sebagainya. Ini akademis, ilmiah dan bisa dipertanggungjawabkan gitu. Tapi nyatanya banyak pembelahan di masyarakat Bang, yang menyatakan ini penghinaan, ini adalah penyerangan martabat dan lain sebagainya. Yang kita takutkan dengan adanya ini semua, perdebatan di masyarakat ini kan belum selesai. Dan ketika ini dimasukkan ke dalam substansi hukum, ini tentunya benar kata Mbak Bivitri tadi, semakin memproduksi rasa takut gitu Bang. Ini buktinya kan demokrasi Indonesia sekarang sudah menurun, angka ketakutan untuk berbicara semakin tinggi. Dan juga banyak sekali masyarakat, teman-teman BEM UI juga udah menjaring banyak sekali pendapat teman-teman di Jatim, di Papua, bahkan Merauke sudah bergerak gitu dan lain sebagainya, itu sudah menyampaikan bahwa pasal ini makin membuat rasa takut gitu Bang, di beberapa teman-teman. Dan juga sebenarnya kalau ingin membuat KUHP nasional seharusnya kami merasa tidak ada urgensi untuk pasal ini, karena pasal tentang penyerangan harkat martabat ini kan bermuara dari penghinaan presiden yang muaranya adalah koning inder koningen gitu. Yang mana ini adalah pasal penghinaan terhadap raja atau ratu yang dimasukkan ke dalam KUHP. Kita kan mengakomodir, mengkorkondansi, asas korkondansinya kan kita menyerap Wetboek van Strafrecht, tapi for Netherlands Indi gitu kan. Jadi ditambahkan pasal-pasal bagi warga jajahan untuk segera, untuk tidak bisa mengkritisi banyak soal penjajahnya. Ditambahkanlah pasal penghinaan terhadap ratu. Di KUHP baru, di KUHP Indonesia, menurut Anda itu tidak? Seharusnya dihapus, karena kalau memang ingin mewujudkan KUHP nasional, harusnya pasal-pasal yang identik dengan bau kolonial itu dibuang. Gitu. Mas Albert, harusnya yang berbau kolonial dibuang? Oh, ya gini, makna dari dekolonisasi dalam RKUHP tersebut tidak serta-merta membuang pasal-pasal yang ada di KUHP yang lama, tetapi menyesuaikannya dengan kebutuhan masyarakat dan juga perkembangan negara demokratis. Nah, kita sudah meratifikasi loh undang-undang ICCPR ya, Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik melalui Undang-Undang 12 tahun 2005. Di sana dibilang, Brother Melki, bahwa setiap orang itu memang berhak untuk memiliki kebebasan menyatakan pendapat. Tetapi di ayat 3 yang dikatakan, kebebasan menyatakan pendapat tersebut ada pembatasannya, yaitu harus menghormati hak atau nama baik orang lain dan melindungi keamanan nasional, ketertiban umum, atau moral umum. Nah bayangin, kalau menghina warga negara biasa saja bisa dihukum, apalagi menghina presiden yang punya 4 jawatan, yaitu sebagai kepala negara, sebagai kepala pemerintahan, sebagai kepala diplomat, sebagai kepala angkatan bersenjata yang dipilih secara demokratis. Makanya saya perlu meluruskan juga kan, memang presiden bukan simbol negara, betul kan, dalam arti formil. Tetapi presiden adalah primus inter pares, the first among equal, yang pertama di antara sederajat. Karena apa? Ada indikasi juga presiden yang lain. Tadi mungkin Prof. Andi Hamzah juga sudah menyinggung, guru saya, beliau menyinggung bahwa ada pembedaan antara penyerangan pribadi ya dalam bentuk penganiayaan kepada presiden itu diatur dalam pasal 217 RKUHP. Ada juga penghinaan terhadap kepala negara sahabat. Ada juga percobaan pembunuhan yang dianggap sebagai makar. Nah, itu kan berarti membedakan antara presiden dengan warga negara biasa. Nah, oleh karena itulah putusan MK nomor 31 tahun 2015 bilang bahwa penghinaan terhadap pejabat itu masih diakui tapi sebagai delik aduan. Jadi ada putusan MK-nya juga. Iya. Tapi saya boleh ya, saya kira ada logika yang agak bisa kita bantah nih. Logika dasar aja deh, nggak usah penalaran hukum yang terlalu berat. Logika dasar bahwa
apalagi presiden, dia harus lebih dilindungi daripada yang lain. Nah, logika itu yang saya kira kita mesti bongkar nih, karena presiden itu dalam dirinya sendiri adalah warga negara biasa. Presiden itu lembaga kepresidenannya. Jadi secara hukum tata negara dia adalah sebuah lembaga pemerintahan yang justru dengan wewenangnya tidak perlu mendapatkan perlindungan khusus. Ya, jangan lupa tadi udah ada pasal soal penyerangan tadi ya, penyerangan fisik dan lain sebagainya. Sudah, itu cukup. Tapi kalau serangan dalam bentuk kata-kata, penghinaan martabat dan lain sebagainya, dia jadi tidak perlu dibuatkan bubble, dibuatkan pelindung khusus. Justru karena dia adalah orang yang punya kekuasaan begitu besar di negara ini. Dan izinkan juga saya mengingatkan, jangan berhenti di ICCPR-nya bagian situ. Karena ada komentari juga bahwa pembatasan dibolehkan apabila, nah itu ada syarat-syaratnya. Misalnya soal kepatutan dalam memberikan pengaturan dan juga tentu saja hak-hak asasi manusia secara umum gitu. Jadi kalau dikatakan boleh ada pembatasan, pembatasan itu pun harus ada syaratnya. Nah, jangan dipotong juga di situ, nanti kita juga salah kaprah dalam pemahaman. Oke, Albert. Iya, saya tanggapi ya. Nanti ke Melki. Yang pertama tadi soal logika pemberatan ya. Tadi saya sudah sampaikan. Mungkin beda konteksnya antara hukum tata negara dan hukum pidana. Hukum pidana itu mengenal delik yang dikualifikasi dengan pemberatan. Misalnya penggelapan biasa, penggelapan dalam jabatan misalnya karena dia seorang karyawan. Nah, sama penghinaan terhadap orang biasa itu juga dibedakan dengan penghinaan terhadap pejabat. Makanya masih ada dasar hukumnya di pasal 316 KUHP yang dikuatkan dalam putusan MK nomor 31 tahun 2012 tadi. Nah, kalau seandainya memberikan perlakuan yang berbeda antara penghinaan biasa dengan penghinaan terhadap presiden itu jelas. Memang harus seperti itu diatur sebagai pemberatan. Oke, saya mau ke Melki tapi kata tim Profesor Andi Hamzah sudah raise hand di Zoom. Jadi saya harus memberikan kesempatan kepada beliau. Prof, mau komentar Prof? Ya, jadi sudah jelas tadi itu penjelasan Menham itu kalau pribadinya itu penghinaan, kalau kebijaksanaan menurut saudara bukan penghinaan, itu di mana-mana begitu, sudah jelas dong, tidak usah lagi. Mereka itu khawatir karena kelihatan sekarang terlalu mudah orang menghukum orang yang tidak disukai. Misalnya mengucapkan kebohongan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46. Sudah beberapa orang dihukum kan? Itu sudah dicabut dengan Undang-Undang 73 1998. Nah, ini masalahnya seperti ini. Jadi sebenarnya kalau membuat undang-undang harus futuristik. Jangan melihat keadaan sekarang saja, ke depan. Nanti KUHP berlaku ratusan tahun ke depan. Ya, apa yang terjadi nanti itu diperhitungkan, jangan yang sekarang. Jadi sebenarnya bukan itu, terakhir saya katakan bukan pasal itu saja di KUHP ada masalah. Ada pasal dalam KUHP fornication. Bujang sama bujang bersetubuh satu kali dihukum. Dibikin dari aduan kan? Itu kedutaan Australia sudah menemui saya mengundang makan di restoran Mahakam berapa tahun lalu. Bahasa apa, ini Prof? puluhan muda-mudi Australia datang ke Bali itu pesan-pesanan tidak kawin. Nanti nanti tempat kosnya itu meras. Saya mengadu ke polisi ya. Saya mengadu kamu melakukan fornication. Bisa juga. Nah, itu namanya bahasa Indonesianya tidak ada. Fornication itu. Bahasa Belandanya untuk handling. Jadi ada tiga ya. Semua itu bersina namanya. Ada bermuka, terikat perkawinan. Salah satu pihak terikat perkawinan. Itu namanya bermuka. Bahasa Indonesianya. Bahasa Belandanya overspel. Bahasa Inggrisnya adultery. Nah, kemudian ada kumpul kebo. Ada juga dalam syariat KUHP itu. Ada kumpul kebo. Itu cohabitation bahasa Inggrisnya. Samenleven bahasa Belandanya. Itu semua tiga-tiganya namanya bersina. Nah,
Ini yang dipersoalkan ya, fornication itu kedutaan Australia sudah undang saya ketemu di Australia Mahakam beberapa tahun lalu. Nah, jawaban itu fornication. Kepada mereka, Pak Nanti diperasin orang-orang Australia ini. Jawaban Prof itu kepada berlaku mereka, semua orang yang ada di Indonesia. Semua orang yang ada di Indonesia berlaku KUHP ini. Ingat itu, bukan untuk warga negara saja. Nah, saya sudah kumpul 18 KUHP. Tidak ada satu menghukum fornication itu. Termasuk Pakistan yang sangat keras delik agamanya itu Pakistan. Yang saya kira ya fornication itu dihukum di Arab Saudi ya. Jadi menurut Prof ini tidak seharusnya diatur begitu ya kalau menurut Prof? Tidak usah diatur, memang jelek. Ya begini, tidak semua perbuatan buruk masuk hukum pidana. Ya toh? Tidak semua masuk hukum pidana buruk. Orang naik motor tidak pakai helm, tindak pidana. Sabuk pengaman, tindak pidana. Mana buruknya? Kalau mati sendiri. Tapi banyak perbuatan buruk tidak dipidana. Berbohong, itu tindak pidana. Tidak usah dipidana. Itu masalahnya hukum pidana itu. Itu kesulitannya. Ya, karena kadang-kadang negara mengurus ketertiban umum sehingga sesuatu yang bukan buruk juga dihukum gitu ya. Jadi tadi sudah jelas itu. Menurut saya itu kalau sudah dijelaskan begitu sudah cukup. Apalagi kalau mau dibikin delik aduan, sebenarnya bukan delik aduan penghina presiden. Cuma di Jerman ditanya presiden, bagaimana Pak? Dilanjutkan nggak? Nggak usah. Baik Prof. Di Jepang menghina kaisar yang mengadu Perdana Menteri. Perdana Menteri ya, tadi poin itu Mas Albert juga punya jawabannya gitu ya, bahwa kita membuat KUHP Indonesia berusaha untuk mengakomodir nilai yang ada di Indonesia. Prof, saya harus gantian karena sudah janji ke Melki untuk mendengarkan juga tadi sudah angkat tangan juga raise hand manual ini kalau ada di studio soalnya. Kenapa Melki? Sebenarnya kalau menimbang pernyataan Bang Albert tadi ya terkait logika yang juga disampaikan oleh Mbak Bivitri bahwa karena dia presiden dia harus dilindungi dan lain sebagainya, dan juga Bang Albert mengacu pada ICCPR gitu kan. Itu artikel 14 kalau nggak salah tentang artikel tentang kebebasan berpendapat, dan kalau mengacu pada ICCPR seperti itu. Ada ayat yang disampaikan oleh Mbak Bivitri. Banyak juga dokumen internasional tentang HAM yang menyampaikan tentang delik-delik defamasi yang menyampaikan bahwa penghinaan itu hanya bisa dipidana ketika dia menimbulkan bahaya langsung gitu, menimbulkan keonaran fisik dan lain sebagainya. Ada Rabat Plan of Action Against Hate Speech dan lain sebagainya gitu. Itu sudah menggambarkan bahwa setiap penghinaan itu bahkan dipidana dengan amat sangat kecil kemungkinannya gitu. Apalagi ketika dia sudah diputuskan oleh MK. Di tahun 2006 putusan MK itu membatalkan itu dengan 3 hal, dengan 3 pertimbangan. Pertimbangan pertamanya adalah persamaan di hadapan hukum, kedua kebebasan berpendapat, ketiga kepastian hukum. Kita melihat bahwa kalau menurut Bang Albert beda, ini menurut kami hanya berbeda teknis-teknisan aja, tapi rohnya tetap sama. Sama-sama melindungi kekuasaan gitu. Ketika ada kekuasaan yang dilindungi, jelas masyarakat semakin takut untuk berekspresi dan berpendapat. Dan kemudian asas kesamaan di hadapan hukum ini tentu dipertimbangkan oleh MK dengan alasan gitu loh. Kalau misalnya emang ini adalah di Indonesia itu mengakui asas kesamaan di hadapan hukum, equality before the law, harusnya tidak ada pembedaan gitu. Pakailah pasal penghinaan biasa gitu misalnya untuk presiden. Kenapa harus dibedakan? Artinya ada pasal-pasal yang digunakan untuk melindungi kekuasaan saja dan membuat takut oleh masyarakat gitu. Kenapa Albert? Ya, jadi inilah sebenarnya kalau boleh saya bilang kekeliruan dari teman-teman mahasiswa dan koalisi dalam memahami RKUHP secara utuh. Jadi kalau kita lihat perumusan dari sanksi pidana dalam RKUHP itu selalu dialternatifkan dengan denda. Jadi sanksi pidana penjara atau denda. Nah, artinya memang dalam konteks hukum pidana ini hukum pidana berfungsi sebagai obat terakhir atau ultimum remedium ya? Apalagi buku 1 RKUHP itu menawarkan tujuan dan pedoman pemidanaan sehingga nanti hakim dalam hukum pidana modern Indonesia nanti tidak sembarangan menghukum. Itu pertama. Yang kedua tadi saya mau menanggapi apa yang disampaikan. Akan semudah itu nggak dalam tataran implementasinya? Justru ini karena buku 1 RKUHP ini menawarkan suatu perubahan yang revolusioner, di mana hakim itu diberikan tujuan dan pedoman pemidanaan yang sangat jelas. Tapi tetap supaya dipidana kan Bang? Iya, dapat dipidana tapi kan nggak harus dengan penjara. Itu namanya adalah soft. Kenapa? Tadi saya mau sampaikan. Kalau misalkan tolak ukurnya adalah konvensi internasional, saya makanya tadi ambil ICCPR karena teman-teman aktivis selalu menggunakan ICCPR.
Nah, saya mau sampaikan juga, tadi kan Mbak Bibit juga udah bahas bahwa itu ada pengecualian ya. Saya udah baca juga pengecualiannya itu kalau nggak melanggar martabat orang lain, dan kita patokannya juga konstitusi kan. Pasal 28J konstitusi kita, ya? bahwa dalam menjalankan hak asasi, kita juga harus menghormati hak asasi orang lain. Dan tadi saya udah bilang, kalau ada penghinaan terhadap pejabat yang dibedakan dengan penghinaan terhadap warga biasa, masa penghinaan terhadap presiden juga tidak dibedakan, disamakan? Itu nggak make sense itu. Dan jangan lupa juga, Fristian, bahwa di negara yang non-monarki, kita mencatat ada beberapa, Bang Terry, ada Portugal, ada Polandia, ada Jerman, ada Itali, masih mengatur penghinaan terhadap presiden. Artinya ada negara-negara lain yang bukan raja dan ratu juga, betul. Presiden, kepala negaranya. Exactly. Masalah nanti di enforce atau tidak, justru karena diatur sebagai aduan itulah, makanya relawan dan simpatisan tertutup peluangnya untuk melaporkan junjungannya. Ini merupakan jalan tengah, Bang Terry, yang menurut saya dipilih oleh tim perumus KUHP untuk menertibkan penegakan hukum di waktu yang akan datang, Pristia. Nah, coba deh, izinkan saya tidak menjadi, kalau ditulisnya ahli, sebenarnya saya bukan ahli juga sih. Saya tidak memposisikan diri sebagai ahli hukum, tapi saya memposisikan diri sebagai warga negara biasa. Yang mungkin sekarang lagi pada nonton nih, masyarakat awam. Kalau saya warga negara biasa, bukan orang hukum yang belajar hukumnya lama, ketika ada sebuah pengaturan ini pidana loh, saya akan takut. Percayalah. Coba mungkin penonton yang lagi manggut-manggut juga nih, saya yakin. Karena kita di sini bisa, lagi-lagi kita orang-orang hukum semua nih, kebetulan nih Melki juga fakultas hukum, bisa bicara teknisnya, bisa bicara pasal apa di ICCPR dan bahasa Belanda dari delik aduan dan segala macam, tapi secara sosiologis, masyarakat awam begitu ada suatu hal yang dikualifikasi sebagai tindak pidana akan memunculkan kekhawatiran untuk bertingkah laku. Satu, yang kedua juga ada aturannya udah takut gitu maksud Anda? Iya, dan yang kedua bisa memunculkan persekusi. Ya misalnya tadi Prof. Andi Hamzah, saya senang sekali mengangkat soal misalnya kohabitasi, yang misalnya juga bisa menimbulkan persekusi jadinya. Kita bisa bilang, oh nanti nggak semudah itu kok, orang turis nggak bakal ditangkap segala macam. Tapi secara sosiologis, masyarakat awam ketika melihat ini ada masuk kualifikasi tindak pidana loh, jadi akan muncul tindakan untuk seakan-akan bisa memperlakukan orang lain, itu yang namanya persekusi kan, sebagai seseorang yang sudah pasti bersalah, sehingga misalnya ada beberapa kejadian pasangan di kos-kosan yang ditelanjangi kemudian diarak, divideokan, itu ada kasusnya kan. Nah, persekusi itu salah satunya terjadi karena ada perilaku-perilaku yang dikualifikasi sebagai sesuatu yang keliru secara hukum negara, gitu. Jadi saya kira kita bisa berdebat di sini 7 hari 7 malam, tapi secara umum kan implikasi-implikasi yang juga tidak legal ada formal. Ada dampak psikologis menurut Anda? Iya, itu harus dibaca juga, dan karena itulah partisipasi jadi penting. Melibatkan dalam proses ya, melibatkan masyarakat dalam proses. Bang Terry, tadi poinnya Mbak Bivitri adalah soal ada aturannya aja, masyarakat bisa aja udah takut untuk kemudian melakukan, menyampaikan kritik dalam kategori penjelas, seperti yang disampaikan dalam penjelasan pasal 218 ya Albert ya. 218, apalagi sebaiknya kemudian tidak diatur, menggunakan aturan-aturan yang sudah ada atau existing. Makanya bahasa saya yang tadi itu, kita sedang membuat hukum pidana nasional. Hukum pidananya orang Indonesia. Itu multi makna dan sangat mendalam. Mana yang baik bagi kita tentu kita atur. Ya, coba dipahamin. Kita lagi buat hukum pidana Indonesia yang berkeindonesiaan. Kalau lihat dari awalnya bersendikan Pancasila, semuanya lengkap ya. Jadi apa yang menurut suatu negara, menurut kita baik ya tentu kita atur. Bisa nggak di tempat lain yang disebutin teman-teman? Ya sebagai referensi oke. Ya kan? Tapi izinkan kami sebagai bangsa Indonesia untuk mengatur aturan kami sendiri. Nah, yang dikatakan tadi kesannya serem ya. Saya tanyain begini, yang kita ributin ini kan udah diatur sebelumnya. Rakyat nggak takut. Takut? Enggak. Pasal-pasal ya, enggak, pasal-pasal yang tadi ya, existing articles yang disebutin nama teman-teman udah ada sebelumnya. Ya. Kecuali ini pasal baru yang kita masukin loh. Jadi saya ingin membangun logika berpikir, tidak membangun kecemasan. Yang diatur di KUHP ini yang 218, 240, udah ada pasalnya. Rakyat nggak takut, nggak gaduh, ya. Satu itu.
kemudian pahamin kata demi kata. Rakyat gak takut, gak gaduh, itu tolak ukurnya apa, Bang? Sekarang kan udah ada pasalnya, di KUHP lama ada. Itu loh. Di KUHP yang lama ini ada. Nanti dilarin lagi dengan isu-isu Kenapa, dekolonialis. Melki? Sekarang takut, angka demokrasi menurun, Bang. Bukan, itu nggak ada kaitannya. Anda harus kaji, Adinda. Kalau kayak gitu kan kita bicaranya antidemokrasi menurun karena pasal ini kan terlalu jauh ya. Nah, saya ingin dengan katakan tidak ada pasal itu, Bang, dengan tidak ada pasal penghinaan presiden, dengan tidak ada pasal-pasal tentang penyerangan kekuasaan umum dan lain sebagainya, masyarakat takut berpendapat, apalagi dengan adanya pasal nggak ini. gini ya. Saya nggak kebayangin nanti gimana kalau kita mau buat aturan ya terhadap pasal yang udah existing aja dibuat cemas itu loh. Kecuali kami ya pemerintah ini memasukkan rumusan materi muatan norma baru yang nggak pernah ada aturan ini sebelumnya. Anda khawatir, Anda takut, make sense ya. Tapi ini barang udah ada sebelumnya. Ya, udah ada sebelumnya ternyata kita kemas dengan lebih limitatif lagi. Tadi teman-teman mengatakan ini delik aduan, ada pengecualian Ada untuk penjelasan ketertiban spesifik soal umum, kritik. pembelaan diri itu bisa dan sebagainya. Ya, kami hanya mengatakan begini ya. DNA yang ada di 218 ini, ya ini salah satunya juga dari prinsip hukum pidana. Ya, bagaimana melindungi negara. Apa yang kita lindungi ini dignity-nya, ya kedaulatan. Kita bicara di 218, Adinda kalau dibuka 218 itu bicaranya diri. Ya. Ya. Sedangkan diksi penghinaan itu sendiri Adinda bisa lihat di 310 KUHP lama. Enggak kita rubah. Ya. Kecuali diksi penghinaan ini kita rubah sehingga orang bingung lagi. Gitu loh ya. Yang lama bingung ini penghinaan atau tidak. Adinda mengatakan Jokowi is the king of lip service. Enggak kena Adinda. Dengan pasal 218 ini menurut Anda? Nggak kena. Iya kan? Kecuali dikatakan bahwa Jokowi ini misalnya kambing. Nah itu kena. Jangan izinkan kami untuk, tolong deh stop. Ya, kita ini pintar-pintar semua tapi jangan buat orang cemas. Ya. Nah, saya kasih tahu begini lagi. 240 ya. Ini saya buka nih walaupun nggak ada di. Ya. Karena ini irisannya sama. Ya. Masalah penghinaan terhadap pemerintah yang sah ini dekolonialisasi lagi. Ini di mana dekolonialisasinya? Ya, saya mau kasih tahu Adinda ya, walaupun tidak dimasukkan ke 14 isu krusial, ini sudah ada di KUHP yang existing. Yang sudah ada maksudnya? Sudah. Oke, yang berlaku saat ini maksudnya ya? Sekarang kita perbaiki lagi dari delik formil, berbuat itu dihukum, sekarang berbuat belum tentu dihukum. Ada akibatnya, Bang. Kecuali akibatnya kerusuhan, keonaran. Ya, kerusuhan keonaran gimana kamu baca buku 1 tentang penjelasan? Kok susah banget sih? Ya. Kemudian kita ingin sampaikan, ini biar lebih gampang. Ya, tadi kan sudah menunggu untuk bicara sebenarnya. Ya. Penjelasan ini pun lex serta scripta terpenuhi semua. Izinkan kami nanti Adinda baca buku 1 tentang yang mana yang tidak jelas. Ya. Kita ini bukan anti kritik, kami ini hadir semua ini kan aktivis semua, ya. Dan kami ingin membuat kenangan kebangsaan. Sekarang ini pun, ya, kalau Adinda mau MK-kan dulu deh yang keberatan kemarin, iya kan? Ini yang lagi dibahas ini nih, existing normanya. Adinda nggak MK-in loh. Yang di KUHP sekarang? Di semua yang banyak-banyak ini masih ada existing, ya. Kecuali nanti yang itu penyelesaian nggak, Mbak Fitri? Enggak nanti saya belum nih. Saya mau kasih tahu. Kok tiba-tiba pada saat ini ya, tiba-tiba timbul kewarasan berpikir yang seolah-olah ini hebat banget gitu, padahal sudah ada sebelumnya. Nah, kemudian mengenai sanksi tidak hanya pidana tapi ada denda, gitu ya. Tidak hanya pidana badan denda. Kemudian juga kita katanya penjara penuh, yang mana orang semuanya kita nggak dipidanain badan sebenarnya bisa gitu loh. Nah kami juga mohon ini bisa dilihat. Nah yang utamanya Adinda ya, semua kekhawatiran kita itu dijawab dalam 2 tahun ini untuk memperbuat bagaimana sekarang ini limitatif untuk bisa dilakukan upaya hukumnya. Tadi Pak Andi ya, Andi Hamzah yang saya hormati, yang kami banggakan, itu kalau di Bali kayak gitu udah kita jawab, misalnya perluasan zina laki perempuan yang nggak terikat perkawinan sekarang Fris ya bisa masuk. Nah tapi kan kita langsung bilang ini delik aduan, yang mengadu pun kita batasin, yang boleh ngadu siapa,
orang tua, ya, si anak, ya, suami atau istri apabila dia terikat perkawinan. Nah, ini udah dibatasin banget, jadi nggak seperti yang dikhawatirkan sekali. Saya Jadi tidak mau kepala desa nggak bisa menanggapi, nggak bisa kepala desa. Betul sekali Bang Terry. Ya. Jadi itu rumusan tentang kepala desa sebagai pengadu untuk kohabitasi sudah di take out oleh pemerintah dan tim ahli dengan tujuan supaya pasal ini nggak jadi alasan buat melakukan persekusi. Jadi logikanya harus dibalik tuh. Karena diatur kalau misalnya ada masyarakat yang melakukan persekusi, kita justru bisa melaporkan masyarakat tersebut gitu lah. Tapi saya minta tolong Adinda, Bibip ya untuk bantu kami terus karena masih ada waktu ini ya. Iya, Di betul. Komisi 3 ya. Untuk menyempurnakan Betul. ya. Oke. Kita nggak mungkin kita kasih masukan sebanyak-banyaknya. Narasinya sudah mengajak untuk Biar kita- menyempurnakan. Melki udah angkat tangan. Saya janji Melki nanti saya jeda saya langsung ke Melki. Kita jeda dulu. Sesaat lagi kami akan kembali untuk Anda.